Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial melakukan interpolasi dengan metode kriging. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu interpolasi. Nah, dalam pemetaan, interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga dapat dibuat peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Nah, selain metode IDW yang sudah saya praktekkan di video minggu lalu, metode interpolasi lain yang dapat digunakan adalah metode kriging. Nah, metode kriging ini merupakan estimasi stokastik yang mirip dengan metode inverse distance weight atau IDW kemarin. Nah, di mana menggunakan kombinasi linear dari weight atau bobot untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Nah, metode ini ditemukan oleh D.L. Craig. Asumsi dari metode ini adalah jarak dan orientasi antara sampel data menunjukkan korelasi spasial yang penting dalam hasil interpolasi. Nah, metode kriging ini sangat banyak menggunakan sistem komputer dalam perhitungan. Nah, kecepatan perhitungan tergantung dari banyaknya sampel data yang digunakan dan cakupan dari wilayah yang diperhitungkan. Nah, pada video tutorial kali ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu menggunakan data yang sama pada video minggu lalu, yaitu peta yang dibuat juga sama, yaitu peta pola aliran tanah di Dusun Siluk 2, Desa Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Namun menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode interpolasi dengan metode kriging. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung mulai ya. Oke, kita ubah dulu menjadi tampilan data view. Oke, setelah itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya menyesuaikan koordinat pada layer ini sesuai dengan daerah yang kita akan buat petanya. Nah, di sini karena daerah Dusun Siluk 2 ini terletak di Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY, maka zonanya adalah UTM. Kita pilih yang UTM, kemudian yang WGS 1984, kemudian yang Southern Hemisphere. Nah, kemudian kita milih yang 49S karena termasuk di dalam zona ini. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini koordinatnya sudah betul dan sesuai. Nah, setelah itu kita masukkan data SHP dari Dusun Siluk 2. Kita add data. Nah, untuk mendapatkan data SHP ini, teman-teman bisa lihat pada video minggu lalu yang saya buat, yaitu bisa dengan menggunakan Google Earth, lalu kemudian teman-teman bisa digitasi sendiri dan teman-teman bisa menghasilkan data SHP tersebut gitu. Oke, kita masukkan SHP Dusun Siluk 2, kita add. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Oke, kita ganti namanya dulu dengan Dusun Siluk 2. Oke, setelah data SHP Dusun Siluk 2 di Desa Selo Pamioro, Bantul ini sudah masuk ke dalam ArcGIS, kemudian kita masukkan juga data ketinggian muka air tanah yang sudah kita buat juga dalam video minggu lalu. Teman-teman bisa melihatnya, yaitu teman-teman bisa mencari data melalui jurnal ataupun data-data sekunder lainnya. Kemudian teman-teman bisa pindahkan dalam Excel dan teman-teman simpan dalam bentuk CSV. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam ArcGIS dan teman-teman bisa ubah ke dalam SHP. Nah, di sini karena kemarin
kita sudah sama-sama mengubahnya dalam bentuk SHP. Jadi sekarang kita masukkan saja, yaitu di data tinggi muka air. Kita add. Nah, oke. Jadi di sini dua data yang dibutuhkan untuk proses interpolasi ini sudah masuk. Kemudian kita langsung bisa untuk mengolahnya atau menerapkan langkah-langkah interpolasi dengan metode kriging. Nah, yaitu yang pertama dengan menggunakan toolbar Geostatistical Analyze. Nah, teman-teman jika belum aktif toolbar ini, teman-teman bisa klik kanan. Kemudian teman-teman bisa aktifkan yang Geostatistical Analyze, atau teman-teman bisa klik yang Customize, kemudian Extension, kemudian teman-teman centang yang bagian Geostatistical Analyze. Oke, kita close. Baik, setelah tool Geostatistical Analyze aktif, teman-teman bisa klik icon di sebelah tulisan Geostatistical Analyze. Icon ini yang namanya Geostatistical Wizard. Teman-teman klik icon ini. Nah, kemudian untuk interpolasi dengan metode kriging, teman-teman pilih yang bagian Geostatistical Methods dan teman-teman pilih yang kriging atau co-kriging ini. Nah, kemudian data fieldnya kita isi dengan Z, karena Z ini merupakan data dari data tinggi muka air yang menunjukkan ketinggian muka air tanah itu sendiri. Nah, kemudian bisa kita klik next. Oke, kemudian kita next kembali, kita next lagi, nah, masih next. Oke, nah setelah sampai di bagian ini, teman-teman bisa pilih yang sektor type. Nah, teman-teman pilih yang 8 sektor, atau teman-teman juga bisa membuat menjadi 4 sektor. Nah, di video kali ini kita pilih yang 8 sektor. Kemudian kita klik next. Nah, di sini sudah ada berbagai informasinya, teman-teman. Kemudian kita klik finish. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah nampak seperti ini ya, teman-teman, hasil interpolasinya dengan metode kriging. Nah, tapi ini masih dalam bentuk kotak seperti ini, tidak mencakup keseluruhan area Dusun Ciluk. Nah, kita akan buat full satu area supaya mencakup seluruh wilayah di Dusun Ciluk 2 dengan cara kita klik kanan layer hasil interpolasi metode kriging, kemudian kita klik properties. Ya, kemudian teman-teman pilih yang bagian extend. Nah, yang bagian set the extent to kita pilih yang the rectangular extent of Dusun Ciluk 2. Nah, pastikan teman-teman pilih yang ini supaya bisa mencakup keseluruhan dari Dusun Ciluk 2. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini sudah mencakup hasil interpolasi dari metode kriging ini sudah mencakup wilayah Dusun Ciluk 2 secara keseluruhan. Oke, kita ganti dulu namanya. Oke, kita ganti dengan setelah itu tahap selanjutnya adalah kita akan ekspor data ini atau hasil interpolasi dengan metode kriging ini ke dalam bentuk SHP, yaitu caranya kita klik kanan layer hasil interpolasi metode kriging ini, kemudian kita klik yang data dan kita pilih yang export to raster.
Oke, teman-teman bisa tunggu sampai jendela baru muncul. Baik teman-teman, di sini sudah muncul jendela barunya, jadi kita bisa langsung ubah data hasil interpolasi metode kriging tadi ke dalam bentuk SHP. Oke, di sini kita bisa pilih folder penyimpanannya. Oke, kita namai dengan pola aliran air. Oke, tanah dengan metode kriging ya. Oke, kita save. Oke, kita klik OK. Nah, teman-teman bisa tunggu proses ekspor data hasil interpolasi kriging ke dalam bentuk SHP ini sampai dia selesai dengan baik dan sampai ada pemberitahuan bahwa hasilnya sudah sukses diekspor dalam bentuk SHP. Baik teman-teman, di sini sudah berhasil proses ekspor data dari hasil kriging tadi ke dalam bentuk SHP. Oke, kita pindahkan dulu ke atas. Nah teman-teman, bisa lihat ini adalah bentuk rasternya dari data yang sudah kita ubah tadi. Nah kemudian supaya membentuk wilayah Dusun Siluk 2, kita lakukan proses namanya extract by mass. Teman-teman bisa klik di tombol search, kemudian teman-teman bisa ketikkan extract by mass. Oke, teman-teman bisa search. Nah, teman-teman pilih yang extract by mass di dalam kurung spasial analis. Teman-teman bisa klik. Oke, nah teman-teman bisa input rasternya, yaitu hasil dari yang sudah kita ekspor tadi dalam bentuk raster. Nah kemudian apa yang digunakan untuk feature mass areanya, yaitu feature mass areanya adalah Dusun Siluk 2. Oke, teman-teman bisa pilih di mana lokasi penyimpanannya, teman-teman bisa pilih, kemudian kita klik OK. Nah teman-teman bisa tunggu sampai proses extract by mass ini selesai dengan baik. Nah baik teman-teman, di sini proses extract by mass-nya sudah selesai dengan baik. Nah kemudian kita akan percantik peta ini, kita akan ubah warnanya. Nah teman-teman bisa ke properties, nah teman-teman pilih yang simbologi. Nah untuk perbedaan kelasnya, kita akan membedakan kelasnya, teman-teman pilih yang classified. Setelah teman-teman pilih yang classified, nah teman-teman bisa pilih atau tentukan sendiri, teman-teman akan membaginya ke dalam beberapa kelas. Lebih banyak kelasnya akan lebih detail. Nah di video kali ini saya akan memilih 15 kelas. Oke, kemudian kita akan ganti juga warnanya, kita akan ganti ke warna ini. Oke, teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini sudah jadi teman-teman peta pola aliran air tanah di Dusun Siluk 2 dengan interpolasi metode kriging. Nah, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah tadi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Terima kasih.